Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, puji syukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh bersama-sama boleh memperingati akan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang kita sebut dengan Pentakosta. Dan hari ini kita bersama-sama kita akan bangkit berdiri dan kita menyerahkan untuk ibadah perayaan Pentakosta pada kesempatan ini di dalam pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan, kita mengakui pertolongan kita ialah datang dari pihak Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian, sementara kita berbuat bakti kepadanya di dalam perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus pada sore hari ini. Diberkatilah kita semua yang mengasihi Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan, oh
sebab kami tahu bahwa tiada janji yang seperti yang ada padamu Tuhan. Oleh sebab itu kami bersuka cita pada kesempatan ini. Kami merayakan bahwa roh-Mu tercurah di tempat ini. Setiap umat-Mu, jemaat baik yang hadir di tempat ini maupun yang live streaming di rumah masing-masing, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang siap untuk memuliakan Tuhan, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita tahu bahwa Roh Kudus tercurah bukan hanya ketika para rasul, para murid menanti-nantikan setelah kedatangan Yesus, kenaikan Yesus ke surga. Tetapi di tempat ini juga kita akan merasakan bagaimana Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Haleluya, anggur baru tercurah di tempat ini. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus katakan hari inilah harinya Tuhan. Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa, takkan mari bersorak bagi Dia. Katakan, hey! Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi bejanya membangkitkan umat. Katakan hari ini harinya Tuhan. Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa, mari patahkan, mari bersorak bagi Dia. Katakan, hey! Tercurah, curah umatnya nyata. Katakan anggur baru tercurah.
kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Karena roh kami ya Tuhan. Katakan bertepuk tangan kami semua. Dalam hadirat-Mu tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah, Tuhan dibagikan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengandung bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa yang mengandung bahwa Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita patut bersuka cita karena hari ini kita memperingati hari yang luar biasa. Keyakinan percaya bahwa Roh Allah yang hidup akan memenuhi setiap kita yang hadir. Ketika kita percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita, ada dalam hati kita. Saat ini kita akan menerima pencurahan Roh Kudus supaya Roh itu penuh dalam hidup kita. Bahkan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Roh Allah yang hidup bagiku, Roh Allah yang hidup hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa. Mari katakan, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa.
kuasa-Mu membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terdesak, serta mencolingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terdesak, serta mengalihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, bila Roh Kudus yang boleh bekerja di tempat ini untuk menjamah kami, melawat kami, untuk boleh mengurapi kami anak-anak-Mu. Kami sungguh merindukan lawatan-Mu, boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan sore hari ini. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Judulnya adalah Pentakosta. Firman Tuhan berkata demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Pentakosta itu adalah awalnya itu adalah hari raya orang Yahudi. Orang Yahudi memiliki beberapa hari raya, hari besar bagi mereka. Salah satunya adalah Pentakosta. Pentakosta disebut juga perayaan 7 minggu. Dalam Pentakosta ini orang-orang Yahudi mereka bersyukur kepada Tuhan atas panen gandum. Mereka seorang petani, atas panen gandum, kemudian mereka bersama-sama untuk mereka bersyukur kepada Tuhan dengan cara mereka datang ke Yerusalem, dan di Yerusalem mereka bisa melihat begitu banyak festival yang ada di Yerusalem. Festival seni ada di situ. Ada beberapa festival dan makanya tempat itu ada tempat yang ramai. Itu perayaan Pentakosta bagi orang-orang Yahudi, dan perayaan itu akhirnya juga
diadopsi oleh gereja Tuhan menjadi sebuah peringatan, karena di waktu yang sama, hari yang sama, pada saat itu, itulah hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Makanya Pentakosta adalah bagi kita orang percaya saat ini, kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu yang disebut dengan Pentakosta. Diceritakan pada saat itu bahwa orang-orang percaya berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka menanti-nantikan akan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Mereka menanti dengan mereka bersehati bersama-sama, berdoa, menyembah Tuhan Allah. Dan di hari yang ke-10 dari penantiannya itulah Roh Kudus dicurahkan. Dan tanda-tanda yang nyata pada saat itu di dalam Pentakosta, turunnya Roh Kudus adalah tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Dan kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Itu tanda pada saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus di loteng Yerusalem pada saat itu. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta bagi orang-orang percaya ini disebut juga sebagai hari raya. Ya, hari raya orang Kristen salah satunya adalah Pentakosta. Hanya Pentakosta ini pasti jatuhnya itu hari Minggu. Ya, pasti hari Minggu. Dan setiap orang percaya kita memperingati Pentakosta itu adalah waktu di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Mengapa itu sampai disebut dengan hari besar, hari raya orang Kristen? Beberapa waktu kemarin dalam 9 hari berturut-turut, ini hari yang terakhir, kita melihat, kita mendengar bagaimana peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya yang luar biasa. Sehingga ini disebut juga hari raya. Ini adalah masa di mana Roh Kudus bekerja, berkarya, membimbing, menghibur, menguatkan, memetraikan kita orang-orang percaya. Dan kita masuk di dalam zaman baru, zaman di mana hidup kita dituntun sendiri oleh Roh Kudus. Hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus supaya hidup kita itu benar-benar bisa berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 18, mari kita akan lihat, tolong LCD bisa ditampilkan. Bisa? Apa bahasa Inggris adanya ya? Oke, sorry. Tidak usah ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu
penuh dengan roh, ya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat di Efesus. Hendaklah kamu penuh dengan roh itu bukan himbauan. Ini bukan himbauan, bukan. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini sebenarnya kalimat perintah. Tuhan inginkan supaya orang-orang percaya hidupnya itu penuh dengan Roh Kudus. Apa itu hidup penuh dengan Roh Kudus? Hidup penuh dengan Roh Kudus adalah satu keadaan di mana hidup kita, baik pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu di dalam kendali dari Roh Kudus. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup di mana kita itu dicengkeram oleh Roh Kudus. Kadang kita nggak bisa bergerak, kita hanya berserah pada pimpinan Roh Kudus. Nah, itu artinya dipenuhi oleh Roh Kudus, dan itu adalah perintah, bukan himbauan. Kalau himbauan itu bisa Anda laksanakan dan juga bisa tidak. Tapi kalau perintah, kita harus apa? Melaksanakan. Orang percaya hidupnya harus penuh dengan Roh Kudus. Itu perintah. Mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Di dalam ayat-ayat berikutnya, orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, maka hidupnya, ya, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata berupa pujian, bukan makian, bukan celaan, bukan penghinaan, tetapi kata-kata pujian. Karena apa? Hati seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya dikontrol, dicengkeram oleh Roh Kudus, maka yang keluar itu adalah kata-kata yang berupa kata-kata pujian, bukan hinaan, bukan makian, bukan amarah yang keluar, tapi kata-kata pujian. Itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya kita harus introspeksi. Kalau kata-kata yang keluar ketika kita sedang jengkel, kita sedang mau marah, kemudian apa kata yang keluar dari dalam mulut kita itu? Makian, hinaan, atau yang apa? Tapi orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, pasti itu kata-kata pujian. Yang kedua, orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka ia akan penuh dengan ucapan syukur. Itu di dalam Efesus tadi loh. Pasal yang 5, 18 sampai 21. Itu tanda-tanda orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Kata-katanya itu kata-kata pujian. Hidupnya penuh dengan puji-pujian, pengagungan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang dialami, dia tetap dapat bisa memuji Tuhan. Pujian ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, terus apa? Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Orang percaya diajarkan sampai di situ. Sekalipun sesuatu yang menurut manusia, menurut kita itu kurang baik, tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Tetap kita memiliki kata-kata pujian. Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.
Mulai keluar kata-kata pujian. Ku sembah kau, ku sembah kau. Bisa enggak kita lakukan itu? Ketika kita sedang, aduh, ekonomi ini sekarang seperti ini, penghasilan menurun, semua serba sulit. Bisakah kita berkata, Tuhan Yesus baik? Bapak Ibu bisa enggak? Tapi ini keluar dari hati. Bisa? Keluar kata-kata itu yang itu dasarnya dari hati. Tuhan tetap baik buat kita. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus sampaikan, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Kalau orang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, mengalami keadaan apapun, dia tetap bisa berkata, Tuhan itu baik. Karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun kita mengalami kondisi seperti ini, tapi kita tetap memiliki iman, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sedang menuntun kita untuk masuk di dalam janji-janjinya. Sekalipun sulit, tapi kita tetap memiliki iman. Aku percaya bahwa di waktu ke depan, Tuhan telah siapkan yang terbaik buat aku. Itu orang percaya itu sampai di situ juga ya. Penuh dengan ucapan syukur. Kemudian berikutnya, orang yang penuh dengan Roh Kudus, ia memiliki sikap rendah hati. Rendah hati ini adalah dasar untuk kita itu bisa hidup bersama-sama dengan orang lain. Dalam jemaat Tuhan, dalam keluarga, sikap rendah hati kalau itu ada dalam diri kita, saya pastikan hubungan itu akan baik, akan indah, karena satu sama yang lain akan menghargai. Aku menghargai dia, aku merasa dia ini luar biasa, menghargai, menyanjung, memuji. Jadi memuji itu adalah juga karakter dari Tuhan. Tapi kalau menghina, mencela itu bukan karakter Tuhan. Memuji itu karakter Tuhan. Makanya ketika Ayub diuji oleh Tuhan, dicoba oleh iblis, Tuhan berkata, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia orang yang saleh, takut akan Allah, dia memuji. Tapi iblis bagaimana? Coba kalau dia sakit, coba kalau semua hartanya itu habis, bagaimana? Apakah dia akan tetap memuji engkau? Apakah dia tidak akan mencela engkau? Apakah dia tidak akan menghujat engkau? Faktanya tidak. Tuhan itu punya sifat memuji. Ini simple, ya, simple, mudah dilakukan sebenarnya. Suami memuji istri, istri memuji suami, orang tua memuji anak, anak pun juga mengasihi akan orang tuanya. Ini sesuatu yang indah. Itulah dasar kerendahan hati. Menjadi pondasi landasan bagaimana kita bisa hidup bersama dengan baik, dengan satu dasar, kerendahan hati. Itu adalah kalau orang itu penuh dengan Roh Kudus. Dan penuh dengan Roh Kudus itu sifatnya berulang-ulang. Berulang-ulang artinya pada saat ini kita kadang lokro. Ibaratnya kalau kita HP, handphone itu baterainya itu habis, stromnya habis, itu mesti dicas lagi. Makanya sebenarnya pekan Pentakosta ini adalah rangka kita mencas iman kita, bagaimana supaya kita kembali memiliki semangat roh yang menyala-nyala, bahwa Roh Kudus itu telah diberikan atas kita untuk membangun iman percaya kita akan Tuhan. Kiranya hidup kita itu selalu penuh dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Ini buah-buahnya nyata tadi ya. Nyata sekali. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, kata-kata yang keluar dari mulut hatinya itu kata-kata pujian. Bibirnya penuh dengan puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan. Dia penuh dengan ucapan syukur kepada Allah dan dia memiliki karakter rendah hati. Mari kita belajar untuk hidup kita terus dan diperbaharui dari hari ke hari hingga kepenuhan roh itu benar-benar full di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa kuat menghadapi hidup ini. Itu bukan karena kita kuat dan bukan karena kita gagah. Bukan kuat dan bukan gagah, namun karena Roh Allah yang ada dalam diri kita. Roh itulah yang memampukan Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bisa menjalani hidup ini. Roh Kudus itulah yang memampukan kita dalam kita menghadapi gelombang kehidupan ini. Dan Roh Kudus itu pun yang menuntun kita untuk kita tetap memiliki iman kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang yang mereka jauh dari Tuhan. Namun Roh Kudus tetap memberikan kemampuan buat kita untuk kita tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Kiranya hidupmu penuh dengan Roh Kudus. Ini adalah kunci untuk kita bisa menjalani hidup ini dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu sebuah perintah. Dan kita harus melakukan itu. Buka hatimu. Biarlah Roh Kudus mencengkeram, menguasai akan hidupmu. Tanggalkan segala dosa, lepaskan segala dosa, matikan kedaginganmu dan membiarkan Roh Kudus. Aku menyerah ke dalam tangan kuasa-Mu. Maka kita akan menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian, karena Roh Kudus yang akan mengendalikan akan hidup kita. Haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamah hidupku Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Haleluya. Penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Penuhi kami sekarang, penuhi kami
sekarang. Hari Allah Roh Kudus, Engkau menjamah kami, Engkau melawat setiap kami. Lawatlah setiap kami dengan lawatan-Mu, sebagaimana Engkau yang melawat murid-murid pada saat itu, Tuhan. Ya Allah, jamah setiap kami, jamah setiap kami, lawat setiap kami. Ya Allah, penuhilah kami, penuhilah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kedangkan tanganmu di hadapan Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Bapak Ibu, engkau yang rindu hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, buka hatimu. Buka hatimu. Karena itu adalah kunci untuk hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus. Buka hatimu. Dan kau mengambil satu komitmen, Tuhan, aku mau tanggalkan segala dosa-dosa kami. Aku mau tanggalkan segala dosa-dosa kami. Dan aku mau menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Maka percayalah bahwa Roh Kudus itu akan menjamahmu. Lawatan Roh Kudus akan melawat hidupmu. Dan sejak malam hari ini, hidupmu di dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau yang rindu mengalami jamahan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, bila engkau angkat tangan di hadapan Tuhan, percayalah bahwa engkau sedang berurusan dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Kalau engkau buka hati, Roh Kudus akan masuk dalam hatimu, menguasai hidupmu. Saya akan berdoa buat saudara semuanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap tangan dari anak-anak-Mu, mereka yang memohon, meminta kepada Engkau ya Allah Roh Kudus, supaya Allah Roh Kudus memenuhi hati mereka. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan memampukan akan mereka dalam mereka menghadapi hidup ini. Pada malam hari ini kami menyerahkan. Kau tahu akan setiap hati yang haus, lapar akan Engkau ya Allah. Jamah mereka. Jamah mereka. Jamah mereka. Dan penuhi mereka dengan kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, mereka akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan.
dari kehidupan mereka hari ke hari. Karena ada Roh Kudus yang memenuhi, yang memimpin, yang menuntun, yang membimbing hidup mereka. Sekalipun di tengah-tengah pandemi virus corona, pada kesempatan dan waktu-waktu ini, namun kami percaya, dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa anak-anakmu akan dimampukan menghadapi semuanya itu. Bukan karena kuat dan gagah kami sadar semua oleh karena Roh-Mu, kata Tuhan. Oleh karena Roh Kudus, itulah yang memampukan kami menghadapi semuanya ini. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau begitu luar biasa. Berkaryalah buat kami semua pada kesempatan ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih, berkati seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu, baik yang di tempat ini maupun mereka yang di rumah masing-masing. Allah Roh Kudus tetap bersama dengan mereka. Berkatilah bangsa kami Indonesia, lawatlah negeri kami, berkatilah pemimpin negeri ini, kepala-kepala daerah yang ada, dalam mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang ada. Tuhan berikan hikmat dari Tuhan, bahkan seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia pun juga belajar patuh kepada pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini, anak-anakku yang nanti juga akan memberikan korban syukur kepada Tuhan, baik persembahan syukur maupun persepuluhan yang akan disampaikan buat pekerjaanmu di tempat ini, Engkau yang memberkati mereka semuanya. Dan saat itu Tuhan, kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami pulang tidak dengan tangan hampa, tapi kami akan pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat. Buka hatimu, pandanglah Tuhan, dan sekarang angkatlah tanganmu di hadapan Allah. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara semuanya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih.